tahu seperti itu reaksi Mas Benny apa begitu mengetahui ternyata istri melakukan seperti itu? Saya masih memaafkan. Masih memaafkan. Terus kemudian bawa pulang istri. Saya bawa pulang. Saya kasih kesempatan dia sampai teman saya pun mengatakan saya melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Sudah tahu istri melakukan hal itu, kenapa saya masih memaafkan? Pak Ustadz, ini mungkin omongan sama dari semua orang jika melihat temannya seperti itu, Pak Ustadz. Sebenarnya apa yang dilakukan Mas Benny ini benar atau apa yang sebaiknya dilakukan ya jika seorang suami melihat istrinya seperti itu? Ya, ini sebuah dilema nih. Ya. Di sisi lain karena dianggap memaafkan itu kebaikan, memaafkan nih. Ya. Tapi di sisi lain kan ketika ada kemungkaran, ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemaksiatan harus ditutup, harus di-stop, diberhentikan. Nah, apa yang dilakukan Pak Benny ini menarik. Pertama, mungkin karena dia masih punya rasa sayang, rasa cinta kepada suaminya, istrinya, yang padahal istrinya sudah berbuat maksiat, melampaui batas itu masih dimaafkan. Pertama, kasusnya memaafkan. Kalau persoalan memaafkan itu adalah persoalan seorang hamba dengan Allah, bagus memaafkan. Tetapi kita lihat ini adalah suami istri. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Ini bagi kita juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah yang ada dimanapun di rumah. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Orang yang perempuan itu tidak baik, pantasnya untuk orang laki-laki yang nggak baik. Laki-laki nggak baik, pantasnya untuk perempuan yang nggak baik juga. Demikian juga orang baik. Orang perempuan baik itu untuk laki-laki baik. Laki-laki baik untuk perempuan baik. Kalau kita sudah tahu, misalnya seorang istri melakukan pengkhianatan yang demikian rupa, ya persoalan diampunin silahkan. Tetapi alangkah baiknya kita, kan ini sudah nggak baik. Mungkin kita ngambil cara yang baik saja. Kita selesaikan, udahlah Anda nggak saya apa-apain karena mungkin saya nggak tega dah. Mungkin langkah baiknya kalau terjadi lagi kepada siapapun, sudah kita tinggal lebih baik. Kenapa? Ini dipasangkan oleh Allah. Kebaikan cocoknya kebaikan, keburukan cocoknya keburukan. Nah ini perlu dicatat. Jangan sampai bukan berarti nggak apa-apalah saya pengen jadi orang mulia, nanti saya maafkan. Iya, memaafkan itu kemuliaan. Tetapi urusan yang lain yaitu kita coba mengambil pelajaran. Oh ini kayaknya mungkin tidak baik untuk kita. Jangan dipaksakan sesuatu yang kita cintai, kita senengin itu belum tentu baik loh untuk kita. Itu Mas Farid. Ya. Kemudian Mas Benny, setelah Mas Benny mengampuni perbuatan istri kemudian menyesal atau tidak? Kalau dibilang menyesal itu menyesal Mas. Tapi menyesalnya itu hanya untuk sesaat. Artinya dia mengulangi lagi? Mengulangi kembali. Dan itu pun sudah 5 kali. Ya Allah, sudah 5 kali dia mengulangi. Ya, dan yang terakhir saya menemukan dia itu bersama dengan teman saya. Dengan teman sendiri? Teman saya sendiri. Pak Ustadz sudah 5 kali mengulangi, Pak Ustadz. Betul. Nah inilah pelajaran kita. Seorang perempuan, ini juga pelajaran kita yang berikutnya untuk kita menseleksi. Kalau ada kita mau melamar atau menjadikan seseorang perempuan akan menjadi pasangan kita harus cek betul. Jangan-jangan memang ini karena medsos tadi kan, medsos kan kenal, oke lah cocok, tapi jangan berhenti di situ. Harus ada sebuah istilah begini, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau pengen tahu seseorang itu jangan tanya dia baik apa enggak sih, kamu nggak usah tanya kepada temennya.
tanya kepada lingkungannya, tanya kepada tetangganya. Nanti kita dengan informasi temennya, tetangganya, kanan kirinya, kita akan tahu siapa sebenarnya dia. Nah ini terbukti sudah melakukan kemungkaran dan sudah dikasih kesempatan bertaubat. Bukan malah bertaubat mengulangin sampai 5 kali. Yang lebih sakitnya Pak Beni ini melihat dengan temannya sendiri. Wal'iyadzubillah, ini kemungkaran saudara-saudaraku. Harus kita stop lah. Kalau kita melihat ada orang lain, ada tetangga, ayo diingetin lah. Ini namanya nahi mungkar. Merintah kebaikan itu gampang. Tapi yang berat itu kalau kita mencegah kemungkaran. Itu Mbak Fira. Pak Beni masih memaafkan istri. Sudah 5 kali itu jujur Mas Farid, saya dendam. Dendam sama istri. Saya dendam sama istri. Kemudian apa yang di saat dendam itu apa yang Pak Beni lakukan? Saya berniat untuk dia Mas Farid. Bisa-bisanya dia ngelakuin ini ke saya. Kesal, sakit hati, kecewa semua itu numpuk. Ya Allah, Pak Ustadz, saya paham, mungkin kita paham apa yang dirasakan sama Pak Beni, tapi yang dia lakukan itu kita berdua mungkin sepakat ini perbuatan yang kurang baik. Pasti. Jadi sekiranya sebaiknya apa nih harus Pak Beni lakukan gitu Pak Ustadz? Ya, pertama sebelum kita ngomong apa yang harus lakukan, saya teringat ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, Innallaha la yanzulu ila imra'atin la tashkur ba'laha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat, melirik, ngurusin perempuan, istri yang tidak bersyukur kepada suaminya. Kalau kita lihat ceritanya Pak Beni, beliau sudah bertanggung jawab. Bayangkan beliau kerja sampai keluar kota. Ini menunjukkan tanggung jawab seorang suami, tetapi ternyata istrinya tidak bersyukur, berkhianat. Naudzubillah, ini tidak akan ditoleh oleh Allah, nggak akan ditolong oleh Allah. Wahya la tastaghni anhu, nggak merasa cukup padahal suami baik. Dia seorang janda ini ditolong bekerja luar biasa. Yang baiknya lagi sudah diampunin, masih mengkhianatin, gak bakal dilihat oleh Allah. Apalagi kalau berharap surga, mana mungkin. Ini yang catatan kedua. Nah kemudian kalau istrinya ternyata karena saking marahnya sang suami ini ditabrak nih. Ini apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan bagi seorang suami? Kalau kita melihat kemungkaran kita stop, tapi jangan melakukan kemungkaran berikutnya. Bukankah kita menabrak dengan harapan, mohon maaf nih, dengan emosi pengen membunuh aja lah. Kan itu kemungkaran juga. Siapa sih yang berhak membunuh? Bukan kita. Siapa yang berhak menghukum orang kejahatan? Bukan kita. Kewajiban kita itu menyetop kemungkaran, bukan menutup kemudian membunuh. Salah. Ini ada seorang istri melakukan kemungkaran, kemudian kita tabrak agar dia mati, biar nggak melakukan lagi. Salah. Biar Allah lah yang menghukum. Atau kalau perlu kita laporlah kepada pihak yang berwajib. Ada hukum, biarlah hukum. Karena apa? Nanti kita akan menjadi baik. Betul, orang baik itu selalu sakit. Ya kan? Mau kebaikan berat kok. Orang menjadi baik itu berat. Tetapi makanya janjinya Allah itu mesti surga. Nah, Pak Beni udah pernah nanya belum sih ke istri kenapa kok begitu teganya berkali-kali mengkhianati Pak Beni? Alasannya apa dia bisa melakukan?